Halo sedulur kabeh, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Crazy Rich Asian. Skui skui, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Come on, this isn't your grandma's bro. God damn it. 驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽儿碎了装个当朝。今天看齐，墙上写着秦香莲的32岁了装个当朝。驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽儿碎了装个当朝。 Ojo lali subscribe, like, karo di-share ya lur. Keluarga yang baru saja sampai di sebuah private hotel London. Namun si ibu yang bernama Eleanor yang mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari manajer hotel. May I suggest you explore Chinatown? Dia pun langsung menelpon suaminya untuk melaporkan kejadian ini. Dan saat dia kembali, tiba-tiba si pemilik hotel langsung turun untuk menyambutnya. Karena I am selling the hotel to my dear friends, the young family of Singapore. tanpa dijelaskan panjang lebar sudah tahu kan seberapa kaya mereka. 请你帮我把这些大水掉，我需要些。 Beralih ke Rachel Chu yang merupakan profesor fakultas ekonomi di Universitas New York. Di sini dia sedang makan bersama Nick Yang, anak Eleanor yang di awal film tadi. Karena mereka punya kedekatan khusus, Rachel diajak Nick untuk menemui keluarga besarnya di Singapura. Walaupun awalnya dia sempat ragu, tetapi Nick berhasil membujuknya. Ternyata Nick ini juga sangat terkenal. Ada saja orang yang menguntit lalu mengunggah fotonya di media sosial. Awalnya Rachel tidak tahu kalau Nick adalah anak orang kaya. Dia pun baru menyadarinya setelah diajak naik pesawat kelas 1 menuju Singapura. Disinilah Nick mulai menceritakan kehidupan serta beberapa anggota keluarganya. Alice Tair Cheng, direktur film yang tinggal di Taiwan dan berkencan dengan artis. 真的烂透了，可以换人吗？这部戏的男朋友都知道，你能说话人吗？ Eddie, seorang pengusaha besar di Hong Kong. Ada juga Astrid yang punya banyak pencapaian di hidupnya, seperti membentuk badan amal, menjadi ikon fashion, dan masih banyak lagi. Perlu diketahui juga bahwa Rachel berasal dari keluarga yang B aja. Tetapi B aja-nya kalau dibandingkan dengan keluarga yang, kalau dibandingkan dengan kita, ya tetap terhitung kaya lah. Secara ibunya adalah makelar perumahan elit di Amerika. Singkat cerita, mereka tiba di Singapura lalu disambut kedua sahabatnya yaitu Araminta dan Colin. Setelah itu mereka mulai jalan-jalan. Kemudian kulineran. 10 ayam 10 daging. The terms, guys. To my best man, Nick Young. You can't fight for nuts. Hari berganti dan Rachel menemui sahabatnya yang bernama Pek Lin. Bisa dibilang keluarganya ini termasuk Crazy Rich Asian. Lalu malam harinya, Look at this piece of shit. Come on, this isn't your grandma's bro. God damn it. Rachel diantar ke rumah nenek Nick untuk mengikuti sebuah acara. Sampailah mereka di rumah seharga 200 juta dolar dengan banyak sekali pelayan. Dan tentunya dihadiri oleh orang-orang kaya Singapura. Setelah itu, Nick mengajak Rachel berkeliling dan bertemu dengan ibunya. Di sini mereka hanya berkenalan secara singkat, di mana Rachel menceritakan bagaimana kehidupan serta keluarganya. Intinya, semua masih berjalan dengan baik, walaupun dia sedikit kikuk. Kemudian Rachel mulai merasa bahwa dia ada di dunia yang berbeda karena beberapa kerabat Nick selalu membahas soal status sosial ekonomi. Apalagi dia sering diperhatikan dengan tatapan yang merendahkan oleh tamu-tamu di sana. Tetapi dia masih tidak ambil pusing dengan hal itu. Sampai akhirnya Rachel dipertemukan dengan nenek Nick. Nick 经常提起您，他说您包的水饺是全世界最好吃的啊。
Beruntunglah neneknya ini memberi sambutan yang sangat baik. Bahkan dia juga menyuruh Rachel untuk datang kembali dan makan bersama. Namun bersamaan dengan itu, terlihat sisi lain Eleanor yang tidak menyukai Rachel dekat dengan anaknya. Kembali ke liburan mahal, di mana Nick dan Rachel akan menuju suatu tempat yang berbeda. Rachel akan mengunjungi sebuah pulau bernama Samsara, sedangkan Nick akan mengikuti pesta bujang di sebuah kapal. Nick bersama pria kaya yang lain menuju lokasi menggunakan heli pribadi. Awal yang menyenangkan. Namun saat hari sudah berganti malam, Nick malah dibuat emosi oleh beberapa kerabatnya yang membahas hal sensitif mengenai Rachel. Sementara di sisi Rachel, dia masih menikmati liburan itu bersama banyak wanita lainnya, termasuk Amanda, seorang yang baru dikenalnya. Kembali sebentar ke Nick, dia memberitahu Colin bahwa ingin melamar Rachel. Yes, man. Congratulations. That is freaking amazing. Tentunya Colin ikut senang dengan keputusan itu. Namun dia juga merasa khawatir kalau Rachel akan menghadapi hari-hari yang sulit setelah menikah. Ya taulah mereka berasal dari kelas yang berbeda. Sudah pasti akan ada tekanan dari banyak pihak. Ternyata Amanda punya niat buruk kepada Rachel. Facing Nick's family, especially when Eleanor isn't exactly in your corner. Di mana dia bekerja sama dengan wanita yang lain untuk menghancurkan mental Rachel terkait hubungannya dengan Nick. She's not even that pretty. It's like she's never had a plastic surgery. Oh shit. Lalu Rachel bertemu dengan Astrid dalam perjalanan menuju kamarnya. Setelah itu tiba-tiba di atas kasurnya sudah ditaruh ikan mencedel oleh wanita-wanita tadi. Untunglah di sini Astrid mau membantunya mengubur ikan itu dan mereka pun juga saling curhat mengenai kehidupan masing-masing. Sepulang dari liburan itu, Rachel sempat ngambek karena sudah dikerjai. Whatever happens, we'll get through it together. Dead fish and all. Tetapi lagi-lagi, Nick berhasil membuatnya tenang. Berpindah ke rumah nenek Nick, di mana keluarga yang sedang membuat pangsit bersama. Suatu ketika Rachel membahas cincin milik Eleanor, tetapi dia malah mendapatkan jawaban yang kurang menyenangkan. Fix, dia kurang disukai oleh ibu Nick, padahal si nenek begitu menyukainya. Sampai di suatu kesempatan hanya ada Rachel berdua dengan Eleanor. Eleanor bercerita bahwa dulu dia tidak direstui oleh mertuanya atau neneknya Nick tadi. Dia dianggap tidak pantas karena berasal dari keluarga yang kurang bagus. Perlu usaha bertahun-tahun untuk membuatnya bisa diterima. Dan setelah apa yang dilalui selama ini, Eleanor merasa bahwa jelas Rachel menjadi sangat sedih mendengar hal itu. Untunglah ada Paylin yang selalu menghibur dan menguatkannya. But you can't swerve. I'm not gonna swerve, not for her. No, chickens are bitches, dude. And I'm not a chicken. Setelah itu, dia juga membantu Rachel untuk berdandan dengan dibantu beberapa ahli busana. Yaitu karena Rachel akan menghadiri pernikahan Colin, sahabat Nick. Pernikahan itu berlangsung di gereja dengan dihadiri oleh banyak tamu yang kaya, dan konsepnya pun terbilang unik. Namun di sini lagi-lagi Rachel mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari Eleanor, tetapi kini dia sudah menjadi semakin kuat. Ya intinya pernikahan itu bisa berjalan dengan sangat romantis dan lancar. Nick dan Rachel pun juga berharap hal itu akan terjadi pada mereka. Lanjut ke acara party, di mana semua orang bersenang-senang.
Emang dah kerjaan orang kaya party terus. Tetapi setelah itu datang kabar yang kurang baik dari nenek dan ibu Nick. 可我不能让你毁了我的孙子跟我的家。 Eleanor telah menyewa detektif swasta untuk mencari tahu soal ibu dan keluarga Rachel. Berikut info yang didapatkan. Ternyata ayah Rachel masih hidup, padahal kata Rachel ayahnya sudah meninggal. Jadi setelah menikah, ibunya selingkuh dan mengandung anak dari pria lain lalu kabur ke Amerika. You wouldn't have. Eleanor merasa bahwa Rachel telah berbohong dan menyembunyikan sesuatu. Padahal Rachel sendiri tidak tahu akan hal itu. Akhirnya Rachel memutuskan untuk pergi, disusul dengan Nick yang sempat ditahan oleh neneknya. Setelah itu Rachel menginap di rumah Peilin dan di sini dia galau bukan main. Sementara di sisi lain Nick terus mencoba menghubunginya namun tidak ada respon. Sampai suatu hari ibu Rachel datang ke Singapura dan kebenaran pun mulai terungkap. Suami ibunya ini bukanlah orang yang baik dan selalu menyakitinya. But an old schoolmate of mine helped me through things. Sampai mereka pun saling jatuh cinta dan lahirlah Rachel. I was so afraid my husband would find out and kill us both, so I just took you and I ran to America. Si ibu juga memberitahu bahwa dia datang ke sini atas permintaan Nick. Before we go, I think you should go and talk to him. Keesokan harinya, Nick dan Rachel bertemu. Kemudian disinilah Nick melamarnya. Marry me and we'll start a new life together in New York. Just you and me. I'll leave all of this behind. Cerita tiba-tiba terpotong dan berlanjut di sebuah tempat bermain mayong. Di sini Eleanor datang atas permintaan Rachel yang ingin menyampaikan sesuatu. Rachel berkata bahwa kemarin Nick melamarnya. He said he'd walk away from his family and from you for good. Namun dia menolaknya karena I just love Nick so much. I don't want him to lose his mom again. Lalu dia juga berkata, One day, when he marries another lucky girl who is enough for you, that it was because of me, a poor, raised by a single mother, low class. Setelah itu, dengan kebesaran hatinya, Rachel pergi bersama ibunya sementara Eleanor diam termenung. Tibalah hari di mana Rachel akan pulang ke Amerika bersama ibunya. Sementara di sisi lain, Nick dihampiri oleh ibunya dan mereka berdiri di teras tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah akhir yang tidak menyenangkan? Tunggu dulu. Ketika Rachel berada di dalam pesawat, tiba-tiba Nick datang, menyusulnya dan lagi-lagi ingin melamarnya. Awalnya Rachel merasa bimbang, karena dia tidak ingin hubungan Nick dengan keluarganya hancur karena dirinya. Tetapi tiba-tiba Nick menyodorkan cincin, yang tidak lain adalah milik Eleanor. Atau dengan kata lain, hubungan ini sudah direstui. Akhirnya film ini selesai dengan bahagia, di mana lagi-lagi mereka party. Dan di sini Rachel melihat Eleanor tersenyum kepadanya dari kejauhan.